Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada ibadah pagi hari ini tanggal 16 Agustus 2020 memasuki minggu biasa yang ke-20 dengan tema Pikiran Tuhan Tak Terselami. Sebelum kita masuk ibadah, alangkah baiknya akan saya sampaikan beberapa warta gereja untuk minggu hari ini. Yang pertama, kegiatan PA dan Sarasian Kasumene, Majelis GKJ Ambarawa, dalam rapat pleno tanggal 27 Juli 2020 memutuskan kegiatan PA dan Sarasian di Sumeneake. Mohon perhatian, dukungan, dan doa dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Yang kedua, ibadah minggu transisi new normal untuk ibadah onsite atau tatap muka. Majelis GKJ Ambarawa dalam rapat pleno tanggal 27 Juli memutuskan pertama, ibadah masa transisi new normal bulan Agustus sampai dengan September untuk ibadah onsite tatap muka di GKJ Ambarawa dilaksanakan mulai tanggal 2 Agustus. Hal ini berdasarkan hasil verifikasi Satgas COVID-19 Kecamatan Ambara dan Kecamatan Banyubiru. Yang kedua, ibadah dalam masa transisi diinduk pada bulan Agustus September berbahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Baru nanti setelah masa transisi, yakni bulan Oktober dan seterusnya, akan memakai bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Yang berikutnya, ketiga, ibadah masa transisi normal dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Dimohon kedisiplinan segenap warga untuk yang ikut ibadah dilaksanakan dalam jadwal pembagian sebagai berikut. Ibadah pagi dimulai jam 9 untuk Ambarawa pagi dan Pepantan Banyubiru dengan sebelumnya diawali pemeriksaan suhu tubuh dan juga cuci tangan dan sebagainya yang dipersyaratkan dalam protokol kesehatan. Dan warga diminta hadir 30 menit sebelum dimulainya ibadah pukul 9. Ibadah sore dilaksanakan pukul 16.30 untuk Ambarawa sore dengan diawali pemeriksaan suhu badan pada pukul 16 sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Satgas COVID. Jumlah jemaat yang boleh hadir beribadah dibatasi yaitu setengah dari daya tampung gereja. Selanjutnya, majelis bersama pengurus tiap-tiap kelompok dipersilakan mendata warga yang akan ikut ibadah baik pagi maupun sore hari. Mohon perhatian, dukungan, dan doa dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Warga sakit, mohon dukungan doa dari semua warga jemaat kepada Bapak Yonatan Soekarno dari kelompok 3 yang sedang menjalani rawat inap di RSU Dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa, di mana dirawat di ruang Mawar 211. Tuhan memberkati. Perjamuan kudus reguler ketiga pada kebaktian minggu hari ini tanggal 16 Agustus dilaksanakan perjamuan kudus reguler kedua di Ambarawa pagi dan sore. Mohon perhatian, dukungan, dan doa serta kesiapan dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Ibadah syukur dalam rangka HUT RI ke-75 pada hari Senin tanggal 17 Agustus jam 18 di GKJ Ambarawa akan dilaksanakan ibadah syukur peringatan HUT RI ke-75. Mohon perhatian, dukungan, dan doa dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Yang terakhir, persidangan istimewa Klasik Salatiga Bagian Utara pada tanggal 17 dan 20 Agustus 2020 akan dilaksanakan persidangan istimewa KSBU dalam rangka ujian calon pendeta pelayanan khusus atas nama Ibu Ike Semartinah Putri Prayitno Teologi yang bertempat di GKJ Salatiga, Jalan Diponegoro 55 Salatiga. GKJ Ambarawa mengutus yang pertama Bapak Pendeta Sito Utomo dan Bapak Penatua Agustinus Suratno. Mohon perhatian, dukungan, dan doa dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita mengawali ibadah dengan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapakku.
Ibadah kita mulai dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita memuji muliakan nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Kita nyanyikan bait yang kedua, betapa kasihnya besar. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar di asuhnya. Kita sebagai umat Tuhan yang banyak melakukan dosa-dosa dan pelanggaran, kita akan berkata melalui hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Mari kita menyesali dosa-dosa kita dengan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 33, Suaramu Kudengar. Dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus suci. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan menerima berita anugerah dan juga petunjuk hidup baru. Adapun berita anugerah terambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15. Berita anugerah yang akan kita terima dari Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah ia menangislah ia sekeras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya,
sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudara itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka dan katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu, yang kamu jual ke Mesir, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab aku untuk memelihara kehidupan Allah, menyuruh aku mendahului kamu. Karena setelah 2 tahun aku kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar dari putramu, sebagian daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku di sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku, Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu, sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini. Dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Kita juga menerima petunjuk baru yang terambil dari Roma 11 ayat 1 sampai dengan 2a, disambung ayat 29 sampai dengan 32, yang demikian. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dan keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, berita anugerah dan petunjuk baru. Mari kita pujikan nyanyian kesanggupan yang dari Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus. Memang
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada peristiwa perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam perjamuan malam itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid, serta bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang terkasih, melalui apa yang dikerjakan dan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, kita memahami sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung 4 maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus itulah yang menjadi dasar penyelamatan bagi kita. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan keselamatan kita. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan akan tugas pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, mari kita sekali lagi melakukan pengujian diri, pendadaran dengan bertanya kepada diri kita masing-masing pertanyaan sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa kita, dan dengan kekuatan serta usaha kita sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut. Kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan kita. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat, menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, yang menyesali dosa, memohon pertolongan Tuhan agar dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita terima bersama roti dan anggur, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam karya Tuhan Yesus, dan agar kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan kami. Amin. Saat milik Tuhan Yesus Kristus, Majelis Gereja sudah menyediakan roti dan anggur. Mari kita bedakan roti dan anggur ini dengan roti dan anggur yang lain. Karena dalam sakramen perjamuan ini, roti kita pakai untuk melambangkan tubuh Tuhan Yesus,
Anggur kita pakai untuk melambangkan darah Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita tengadahkan hati dan pikiran kita ke surga. Karena kita yakin saat ini Tuhan Yesus bertakhta dalam kerajaan surga. Dia memiliki kemuliaan dan kuasa baik di bumi maupun di surga. Tidak sama seperti roti dan anggur yang dapat menguatkan tubuh kita, Kristus yang mulia, Kristus yang memiliki kuasa baik di bumi maupun di surga, akan menyegarkan dan menguatkan kehidupan kita, akan memelihara iman dan keselamatan. Jemaat milik Kristus Yesus, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikurbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Jemaat milik Kristus, roti yang ada di tangan kita masing-masing adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Mari kita terima. Jemaat milik Kristus, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Jemaat milik Kristus, anggur dalam cawan yang ada di tangan kita masing-masing adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima, kita minum dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Mari kita terima. Jemaat yang terkasih, mari kita bersyukur, memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan. Kita mengucap di dalam hati kita masing-masing ungkapan rasa syukur demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang berkasih, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan. Untuk ayat pengantar, Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Sambil kita mempersembahkan, kita memujikan kidung pujian dari Kidung Jemaat 292, Tabuh Kendang. Mari kita bangkit berdiri untuk berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terimalah Tuhan, sehingga persembahan ini benar-benar layak untuk kami pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan, kami ingin benar-benar memuji dan menari untuk memuji nama Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Dan jika di dalam persembahan ini terselip dosa pelanggaran kami mohon ampun. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau beri hikmat
sehingga persembahan ini boleh benar-benar terpakai untuk keluhuran nama-Mu. Jika sebentar kami juga akan menerima sabda firman-Mu, berkati Bapak Pendeta Setia Utomo yang akan menyampaikannya. Biarlah firman-Mu benar-benar kami terima, kami resapi, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan 29. Saya ulangi, sampai 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Perumpamaan, saya ulangi, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, melalui 4 bacaan kita menerima tema pikiran Tuhan yang tak terselami. Pikiran Allah yang tak terselami. Bapak Ibu, dari 4 bacaan ini kita disodori 2 tema. Disodori 2 pokok persoalan. Yaitu pokok persoalan tentang upaya Allah menyelamatkan dunia, upaya rekonsiliasi, dan anugerah, topik yang kedua. Jadi dua topik ini sebenarnya mengajak kita semua untuk bisa memiliki spiritualitas tingkat tinggi. Artinya apa? Dalam segala situasi kita, entah itu kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita sukai, kita diajak untuk bisa menjadi mitra Allah. Jadi suatu spiritualitas tingkat tinggi yang mencari apa yang Allah kehendaki dan melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi ajakan ini bertujuan supaya upaya keselamatan Allah itu tersedia pada saat ini dan masa depan. Inilah
ajakan melalui 4 bacaan ini supaya kita memiliki jalan spiritualitas yang semakin berkualitas. Jalan penciptaan perdamaian, zaman rekonsiliasi, zaman merangkul, zaman damai sejahtera. Dan itu tentunya membutuhkan kekuatan iman, membutuhkan integritas moral. Karena apa? Karena kita tidak diajak untuk fokus pada masa lalu. Karena biasanya kita itu tindakan kita saat ini ditentukan oleh masa lalu. Kita diajak untuk berpikir tentang masa kini dan masa depan kita. Jadi kita diajak untuk bisa menghasilkan hal-hal yang positif, yang menyelamatkan bumi, yang membawa penyembuhan relasi. Inilah yang disebut dengan karya penyelamatan. Nah, itu terlihat di dalam bacaan-bacaan. Kita cermati Bapak Ibu, kisah Yusuf. Cerita Yusuf mengungkapkan dirinya di hadapan saudara-saudaranya yang merencanakan membuangnya di sumur. Dan oleh karena nasihat Yehuda, akhirnya Yusuf dijual dan dibawa ke Mesir. Menarik saudara kasih, bacaan kita itu berisi keyakinan Yusuf terhadap rentetan peristiwa yang dia alami. Yusuf memiliki pengakuan semua yang terjadi itu karena kehendak Allah, karena pemeliharaan Allah. Dan itu yang memungkinkan dia mampu memaafkan saudara-saudaranya. Jadi saudara kasih, kita tahu Yusuf yang semula menjadi anak yang sangat disayang, sekarang menjadi pribadi yang dewasa, yang dipakai oleh Allah untuk kebaikan. Tidak hanya kebaikan keluarganya, tapi juga kebaikan seluruh bangsa Mesir. Jadi di sini kita bisa melihat pengakuan Yusuf. Allah memelihara secara lembut melalui beberapa hal, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi Allah selalu berusaha mencari yang baik di tengah-tengah yang kurang baik. Allah selalu mengupayakan masa depan dan harapan. Tindakan kekurangan, cedera saudara-saudara Yusuf tidak menghalangi Allah untuk memakai hidup Yusuf. Ini kepercayaan Yusuf yang begitu luar biasa. Sehingga ia memeluk saudara-saudaranya, memaafkan saudara-saudaranya, dan tidak hanya berhenti di situ, menjamin kesejahteraan keluarganya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya cinta kasih dan pemeliharaan Allah itu tidak pernah abstrak. Pemeliharaan Allah itu konkret dan kontekstual. Dalam cerita Yusuf tadi, berbicara dalam situasi paceklik. Kita lihat dalam bacaan pemazmur. Ini juga merupakan karya Allah yang digemakan oleh pemazmur. Suatu harapan yang harus diwujudkan di masa kini. Apa itu? Alangkah indahnya kalau setiap orang itu hidup dalam rukun, dalam damai sejahtera, dalam rekonsiliasi, di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah keunikan yang ada. Oh, betapa indahnya kalau kita semua hidup dalam kesatuan. Sehingga setiap masalah pada dasarnya bisa diselesaikan. Ada alternatif kemungkinan yang baru. Karena yang dikedepankan adalah kerukunan, kedamaian. Sementara itu Bapak Ibu, bacaan dari Roma yang kita terima menegaskan, Paulus menegaskan akan, sekali
sekali lagi panggilan bagi orang-orang Israel. Meskipun Israel sudah menolak karya Tuhan Yesus, tetapi masih terbuka kemungkinannya. Terus Allah memanggil bangsa Israel tanpa berhenti. Sehingga bangsa Israel akhirnya bisa mengakui bahwasannya keselamatan itu karena kemurahan semata. Karena pemeliharaan Allah semata. Bapak Ibu, bacaan Injil ini yang sering disalahpahami. Bacaan Injil berbicara tentang bagaimana Yesus itu merangkul dunia non-Yahudi. Jadi seringkali kisah ini disalahpahami, dianggap Yesus merendahkan orang non-Yahudi. Yesus dianggap merendahkan gender perempuan. Padahal itu salah. Ada penjelasannya. Penjelasan yang pertama, Yesus sedang menguji apa yang menjadi kepercayaan sang ibu tadi. Yesus sedang berusaha memastikan seberapa dalam kebutuhannya bagi penyembuhan anaknya. Mungkin bisa timbul pertanyaan, wah Yesus itu katanya kasih, mengapa kok menguji seorang ibu yang sedang putus asa, yang sedang mencari kesembuhan bagi anaknya? Bapak Ibu, kita sekarang mengenal dunia hospitality, tidak ada dokter atau ruang gawat darurat yang akan menolak pasien. Mesti akan merawat. Tidak ada alasan karena perbedaan etnis. Tidak ada alasan karena motif merendahkan orang tua dari pasien. Tidak. Ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, cerita ini sebenarnya tidak mau mengungkap rasisme yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Yesus dengan sengaja mengartikulasikan rasisme bangsa Yahudi dengan mengatakan, aku datang untuk domba-domba Israel. Dan itu mendapat penegasan atau persetujuan dari para murid. Sehingga para murid mengatakan, usirlah dia sudah mengikuti kita terus. Nah, Bapak Ibu, sampai Tuhan Yesus melambangkan, ini untuk anak-anak. Jawaban dari ibu tadi sungguh luar biasa. Meskipun saya anjing atau digambarkan seperti anjing. Anjing itu punya hak juga atas remah-remah yang jatuh. Maksudnya apa? Pemeliharaan Allah, keselamatan Allah, kasih Allah itu merangkul semua termasuk non-Yahudi. Di sini Bapak Ibu, dengan perempuan tadi mengatakan anjing pun layak atas remah-remah roti yang jatuh. Ini menunjukkan iman yang begitu luar biasa. Dan lagi kita bisa menemukan bagaimana karya Yesus yang tidak terbatas jarak. Meskipun anak ibu tadi posisinya di rumah, ibunya sedang ketemu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan anakmu sembuh, seketika itu. Meskipun anak itu tidak diperhadapkan pada Yesus. Meskipun ada jarak fisik antara pasien dan tabib. Nah, ini kita bisa belajar kekuatan transformatif dari doa kita. Doa kita juga memancar melintasi alam semesta. Membuka datangnya energi penyembuhan dari Tuhan. Doa kita itu merupakan jembatan yang menghubungkan antara kesehatan dan penyakit. Doa kita tidak mengenal jarak. Doa kita itu bisa menciptakan medan kekuatan positif di sekitar mereka-mereka yang kita doakan. Dan doa kita itu memungkinkan kehadiran Allah bagi saudara-saudara yang kita doakan. Ini pembelajaran yang bisa kita petik dari bacaan Injil. Jadi sekali lagi kesimpulannya Bapak Ibu, saudara yang terkasih, cara kerja Allah itu sungguh
pikiran Tuhan itu tidak terselami. Karena saking besarnya kasih-Nya. Tuhan mencari yang terbaik di setiap situasi. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit pun Allah selalu mengerjakan yang terbaik. Dan ini sekaligus menjadi panggilan bagi kita. Supaya kita juga menjadi bagian orang percaya yang selalu mengupayakan yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan kita. Dengan demikian kita bisa memperluas wawasan cakrawala kita untuk bisa seperti Yusuf. Mengakui adanya jejak karya Allah. Ketetapan Allah, pemeliharaan Allah, rancangan Allah. Yang merangkul tidak hanya yang memusuhi kita. Merangkul orang asing. Tidak hanya yang menyakiti kita. Dengan demikian sering kasih, kita diajak bisa untuk menjadi mitra Tuhan, untuk mendatangkan rekonsiliasi, mendatangkan keselamatan, mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera di bumi. Sungguh besar rahasia ilahi yang diungkapkan untuk kita lakukan. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita respon firman Tuhan tadi dengan Kidung Jemaat 416. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita perbagi iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula di antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus anam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih,
Karya Allah tertenun di dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita bersama-sama seperti Yusuf meyakini ada tuntunan, ada berkat, bahkan yang memungkinkan kita menjadi sarana berkat bagi sesama. Oleh karena itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri dengan bait yang kedua. Meski langkahmu semua tersembunyi.